Aja dulu ya, nanti kalau misalnya break berhenti kan. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan, Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah buat teman-teman semuanya, insya Allah buat para viewer saya semuanya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oke, buat teman-teman semuanya, kali ini kita akan sharing tentang ayam lagi. Memang channel ini dibuat untuk ayam, jadi pasti sharingnya itu aja. Buat teman-teman semuanya, belakangan ini kita sama-sama tahu curah hujan di Indonesia cukup tinggi. Karena negara kita inilah adalah negara beriklim tropis, di mana di dalamnya itu ada musim hujan dan musim panas. Dan biasanya kalau orang tua-tua dulu itu menandai musim hujan itu kalau bulannya udah ber, nah, 1 ember ya. Jadi ini udah mulai nih, dari mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari puncaknya itu peralihan. Jadi yang perlu diketahui di sini adalah banyak para peternak ketika musim ini itu mulai menyalahkan yang namanya penyakit aratan. Karena di musim ini jangan heran kalau tiba-tiba ada ayam mati satu kandang, ada ayam mati tiba-tiba, ada ayam yang mati kepalanya geleng-geleng kan gitu. Mulai teman-teman mulai berasumsi, mulai berpendapat, mulai keluarkan opini, ini ayam kena aratan. Bahasa kerennya flu burung. Padahal buat teman-teman semuanya bisa ya, bisa enggak. Oke, kita akan bahas satu-satu. Buat teman-teman semuanya mungkin penjelasan ini lebih berguna buat teman-teman yang pemula di dunia ayam. Buat teman-teman semuanya, di musim hujan atau peralihan kita katakan, ketika cuacanya panas terus beralih ke musim hujan, itu tanah yang biasanya kering, itu ketika mendapat curah hujan yang cukup tinggi, maka efeknya adalah lembab. Bahkan kadang-kadang nggak sedikit tanah itu menyimpan air karena curah hujan yang tinggi, resapan tanah yang kurang baik, akhirnya tanah itu banyak menyimpan air, dan ini tidak menguntungkan buat para peternak. Karena ketika tanah lembab, masalahnya cukup banyak. Ketika ayam mengeluarkan kotoran jatuh ke tanah yang lembab, maka masalahnya adalah akan muncul banyak jamur. Oleh sebab itu, buat para peternak baru, pastikan Anda mengerti ilmu tentang dunia ayam atau peternakan lah. Teman-teman silakan buat kalender. Kalau saya biasanya buat kalender masalah namanya. Jadi saya selalu coret di bulan-bulan tertentu yang sering muncul masalah. Jadi bulan September, Oktober, November, Desember curah hujan tinggi, tingkat penyakit tinggi, terus cara mengatasinya, terus solusinya. Jadi saya buat seperti itu. Jadi dalam 1 tahun itu kalender masalah ada, kalender bagaimana produksi harus ditingkatkan kapan, terus kapan harus kerjasama dengan para peternak lain karena barangnya kurang. Karena secara otomatis di bulan Januari itu kita akan kekurangan ayam selalu. Kenapa? Karena para peternak banyak yang tumbang. Di bulan September, Oktober, November ini banyak yang tumbang. Bahkan DOC di bulan ini juga sedikit karena itu juga terganggu. Akibatnya pada saat bulan Januari ayam sedikit, pasar penyerapannya luar biasa banyak, dan itu harga naik. Dan disinilah mulai muncul peternak-peternak baru karena lihat, wah luar biasa, ayam mahal ya, biasalah. Setiap tahun itu selalu ada yang seperti itu. Karena kita tinggal di daerah negara kita, Indonesia plus 62, orangnya latah. Jadi latahnya itu memang dari dulu seperti itu aja. Nanti jual durian murah, jual durian untungnya banyak, ikutan. Jual bunga ya, mahal, ikutan. Ikan cupang ikutan mahal, ikut terus semua ikut. Jadi intinya nggak akan jadi satu passion, karena akan berubah-berubah terus. Makanya hari ini coba pastikan teman-teman mengerti
tentang budidaya, yang seperti saya jelaskan dalam video kemarin, ngerti tentang produksi, ngerti tentang marketing, dan ngerti tentang pasar. Jadi jangan sampai kita produksi yang nggak dibutuhkan pasar, dan diusahakan kita mengerti benar permintaan pasar ini tentang produk-produk yang kita ciptakan. Jadi teman-teman kalau hari ini budidaya A gagal, pindah budidaya B, terus pertama lontong, kedua jualan cenil, gagal jualan cendol, gagal jualan lengkong. Nah ini mau apapun bisnisnya, intinya semua akan gagal. Karena masalahnya bukan di budidayanya atau di usahanya, tapi masalahnya dia adalah sumber daya manusianya. Jadi ini pembahasan ayam, teman-teman harus tahu apa yang harus disiapkan ketika musim hujan. Jadi teman-teman mulai kalau yang masih pakai kandang postal, kandang bawah, siapkan strategi yang cukup luar biasa dan kerja yang luar biasa. Jadi jangan heran nanti tiba-tiba banjir, terus ayamnya kebanjiran, teman-teman kedinginan. Kenapa? Karena malam-malam harus keluar, lihat ayam di luar kebanjiran. Udah pernah dialami mas? Kita udah ngalami duluan dulu. Di tahun 2017 kandangnya masih kandang postal, begitu hujan kebanjiran ya siap-siap malam-malam kita kedinginan karena nunggu ayam sambil nyari atal segala macam supaya mereka ini naik ke atas, menyiapkan bambu supaya bisa bahasa Inggrisnya nengkreng. Jadi buat teman-teman semuanya, siapkan jahe, kunyit, temulawak. Jahe untuk bagaimana ayam supaya hangat, temulawak supaya daya makannya tetap oke, supaya daya tahan tubuhnya kuat, dan kunyit untuk antibiotik. Dan biasakan jangan terlalu banyak menggunakan obat-obatan, baik itu obat yang obat-obatan lah intinya. Karena obat-obatan itu kurang baik buat si ayam dan kurang baik untuk yang mengonsumsi ayam. Oke, buat teman-teman semuanya, insya Allah penjelasan ini berguna buat teman-teman semuanya dan buat saya pribadi. Karena ketika persiapan ini nggak dibuat, teman-teman akan mendapatkan kerugian yang cukup banyak. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Insya Allah buat teman-teman yang butuh prepupa, jaring BSF, terus DOC, terus pengen ikut pelatihan gratis, saya sediakan sarana magang. Buat teman-teman yang pengen ikut pelatihan gratis, saya sediakan sarana magang. Kalau kemarin cuman gratis, hari ini setiap anak magang yang rajin setiap minggunya akan saya kasih uang. Jadi akan saya kasih uang tips karena ada kerajinannya. Terus buat teman-teman yang udah selesai magang, pengen pulang nggak punya modal, kita akan kasih modal paling dikit 8 juta dengan beberapa catatan yang telah saya buat. Terus apa lagi ya? Ya buat teman-teman yang pengen ikut pelatihan di tanggal 8, insya Allah kalau nggak ada halangan di tanggal 8 kita akan buat pelatihannya. Dan untuk yang teman-teman ingin pelatihan online, insya Allah bisa lihat nomor yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih. Tetap mentaati Allah dengan cara baginda Nabi SAW. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.